Hampir 8.000. Jadi 16.000, oke. 16.000. Oke. Terus BPJS. yang berkaitan dengan pensiun ASN TNI Polri, berapa itu? Aktuarianya itu sekitar hampir 4.000. Jadi 20.000. Oke. Ya. Jadi kira-kira gitu. Iya. Itu berapa persen dari total postur kita? 100%. 100%. Wow. Kalau begitu, nah itu yang sama. Kenapa nggak dibicarakan? Ini karena menyangkut pencatatan akuntansinya. Maksudnya apa? Akuntansi pemerintahan kita tidak menggolongkan itu. Masih sebagian yang kita catat. Itu agak teknis. Itu yang harus dijelaskan kepada makanya rakyat. saya mau bertanya pertanyaan yang bisa dipahami orang. Fair nggak pemerintah mengelola informasi tentang utang ini kepada kita, Mas Misbakun? Yang tidak fair adalah ketika membandingkan dengan Jepang, membandingkan dengan Amerika, di mana semuanya dicatat, terus kita tidak mencatat semuanya, kita membandingkan dengan mereka. Dan itu tidak fair. Itu tidak fairnya. Saya pindah ke Yanuar. Ini menarik ini. Itu yang saya maksud, Bro Yanuar. Siap. Ya kan? Saya yang bukan ekonom jadi bertanya, ini mereka baca buku yang berbeda apakah sih ini para ekonom ini kan? Yang satunya mengatakan aman, yang satunya mengatakan enggak. Saya ingin pendapatmu menyangkut dengan apa yang saya diskusikan dengan Pak Misbakun tadi. Apa yang perlu penonton kita pahami lagi sebagai gambaran dari tahap awal kita diskusi ini? Gini, mungkin saya ke tahun 98 dulu lah, Bang. Ya, tahun 98 itu sebetulnya krisis moneter kita itu juga akibat utang. Tapi bukan hutang negara. Itu adalah hutang swasta. Ya, jadi swasta yang dia mengambil kredit ke perbankan terus melanggar BMPK-nya, tapi kemudian perbankannya sindikasi pinjaman luar negeri untuk membiayai pembiayaan itu, ya terutama pelita-pelita terakhir Soeharto yang ke arah industrialisasi. Jadi membeli barang produksi dengan dalam US dollar dibiayai kredit, kemudian loncat dari 2.000 ke 16 ribuan sehingga hutangnya pun naik. Nah, kemudian kan negara mengambil alih. Itu yang orang sebut dengan bailout dan sebagainya. Nah, poin dari Mas Misbakun ini sebetulnya, kalau kita hanya menghitung APBN, memangnya kalau besok BUMN default, negara sebagai pemegang sahamnya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Atau diam-diam saja. Atau boleh mengatakan, itu urusan lo. Diam-diam saja. Jadi artinya kita membicarakan resiko hanya APBN, seolah-olah kita tidak membicarakan resiko pembiayaan APBN. Nah, soal APBN ini misalnya yang kita lihat sekarang, banyak proyek-proyek ini ya ada IKN gitu ya, kemudian ada proyek-proyek jalan tol dan segala macamnya, yang udah lihat waskita yang sudah mengalami negatif equity. Nah, kalau ekuitasnya sudah negatif secara laporan keuangan, berarti kan rekening modal yang tadi kata Mas Misbakun ada di APBN itu sudah digrogoti oleh likuiditas si BUMN itu. Artinya kalau BUMN ini mesti tetap berjalan secara bankable, negara harus menambah lagi modal. Pasti. Ya. Itulah PMN. Ya. Nah, terus kalau PMN ditambah ini nanti dari surat utang. Nah, ini yang dikatakan oleh Mas Misbakun tadi, bahwa ini akan jadi risiko. Misalnya waskita sekarang, seolah-olah nggak ada apa-apa. Oh, jangan salah gitu. Itu nanti suatu saat pemerintah sebagai pemegang saham akan ikut bertanggung jawab. Iya, emang mau kemana? Mau kemana? Terus persoalannya lagi adalah ada yang orang sebut dengan waiver, Bang. Ya, gampangannya gini. Kereta cepat. Ya, kereta cepat itu pembiayaannya kepada corporate dengan BUMN. Tapi itu bisa berjalan karena pemerintah memberikan waiver. Menteri Keuangan. Itu kan risiko juga. Bahwa Menteri Keuangan menjamin hutang yang diambil oleh konsorsium kereta cepat, bahwa pemerintah akan ikut bertanggung jawab kalau suatu saat ada apa-apa. Itu kan harus dihitung, tapi tidak dihitung. Itu salah satu menjelaskan yang dikatakan oleh Mas Misbakun tadi. Atau yang gampangnya PLN. PLN karena pemerintah tidak mau menaikkan tarif listrik sehingga tidak ada lagi subsidi, ada kompensasi listrik. Kompensasi listrik itu munculnya tidak di APBN, munculnya di neraca PLN. Karena dia muncul di situ, dia punya masalah dengan surat utang global bond-nya yang diterbitkan. Memang hari ini masih masalahnya PLN. Masih masalah PLN. Tapi di masa depan masalah negara. Nah, enggak. Kalau untuk PLN, negara pun sudah mengeluarkan waiver. Bahwa negara menjamin bahwa kompensasinya ditagihkan ke APBN. Ditagihkan ke APBN dan negara menjamin bahwa kalau PLN default, negara akan menanggung. Itu dia yang saya maksud. Nah, kembali lagi ketika negara mengeluarkan waiver, kan tidak dicatat nama 30. Oke. Jadi gampangannya seolah-olah kita tuh jadi punya buku banyak
Yang kita ngomong di permukaan hanya buku yang satu. Buku satu. Padahal buku di sininya Buku 2 sampai buku 9 kan di buku 2 buku 9-nya itu macam-macam gitu. Belum lagi persoalannya itu baru dari sudut pandang BUMN. Dari sudut pandang kecenderungan, terutama kecenderungan pemerintahan 5 tahun terakhir ini gitu ya. Kecenderungannya kan memang memberikan insentif ke swasta, tapi swasta tertentu kan. Oke. Ya kan, swasta tertentu. Enggak, ini nanti saya disalahin lagi penonton saya kalau saya tidak bertanya. Kenapa tidak mengejar Pak Yanuar? Swasta tertentu itu siapa maksudnya gitu loh. Ya, yang jelas kan kita kalau swasta misalnya gini ya, Bang. Saya setuju hilirisasi. Ya kan, bahkan kalau menurut saya lebih setuju lagi industrialisasi. Tapi persoalannya, misalnya saya ambil omongan Pak Jokowi sendirilah di IKN ketika dia mengumpulkan CEO swasta yang dia bilang bahwa BUMN nggak usah ngurusin ini diurusin sama swasta. Soal bisnis dikasih ke swasta untuk menarik kepada IKN itu. Nah, terus kita lihat lah, ya kan siapa swasta yang kemudian mulai masuk. Dia di IKN nggak ada bisnis, tapi kita lihat tuh. Coba saya ambil contoh Bang, mungkin orang belum terlalu mengamati ya. Misalnya kita lihat yang data publik aja. Prayogo Pangestu mendadak ratingnya tinggi lagi, dianggap menjadi sultan nomor 1 sekarang. Orang terkaya. Generasi Gen Z, generasi milenial, bahkan mungkin generasi kita, pura-pura lupa. Siapa Prayogo Pangestu? Prayogo Pangestu adalah orang dari bagian dulu, ketika BLBI, dia dapat PKPS. PKPS-nya berapa? Secara agregat BPPN 27%. Jadi orang hutang 100, balikin aset 27, dia nggak lunas. Saya nggak tahu Prayogo berapa. Tapi sekarang dengan gagah berani mengambil right issue, private placement, masukkan uang mana gitu. Ya kan itu uang dari situ kan gitu. Dapatnya apa? Energi hijau, proyek-proyek emitennya kan gitu. Terkait dengan energi hijau, batu bara yang Mas Bakun katakan, semua terkait hilirisasi, ujung-ujungnya adalah diakumulasi oleh 4L kan, lu lagi. Jadi kalau teman-teman politik mengatakan bahwa ini ada tendensi comeback-nya lagi Orde Baru, jangan salah. Dari relasinya pun comeback lagi. Ada Prayogo Pangestu berapa kali melakukan private placement. Itu baru satu nama itu. Antoni Salim udah 2 tahun ini Bang, melakukan konsolidasi, bahkan mengambil Medco, mengambil yang Bakri juga diambil. Oh, kan, Medco malah sudah di sana ya? Iya. Oke. Itu kan kita publik tidak begitu mengamati gitu, bahwa ini kayak gini terus nanti kalau suatu saat proyeknya itu mangkrak gitu, terus negara menganggap itu tanggung jawab karena negara menempatkan itu sebagai PSN, proyek strategis nasional. Mas, padahal yang hutang swasta gitu kan. Jadi artinya yang dikatakan oleh Mas Misbakun tadi mungkin agar konteksnya masyarakat juga tahu, ini konteksnya satu konflik kepentingan, seolah-olah hutang swasta, tapi pemerintah memberikan stempel sebagai proyek strategis nasional, berarti pemerintah menjamin, ya kan? Kalau ada madunya mereka menikmati, kalau suatu saat ada masalah apa-apa, negara akan membelot ulang. Tunggu dulu, ini saya jadi galau ini mendengarkan penjelasan ini. Artinya sebenarnya pada akhirnya kita kembali lagi ke pembahasan 0 derajat, bahwa ternyata negara itu memang tidak bisa jauh-jauh dari tadi kelompok tertentu itu tadi ya. Ya. Pada bagian ini kan akhirnya terbaca lagi kan gitu ya. Dan membuat saya jadi, wah sebenarnya kita maju nggak sih sebenarnya kalau kayak gini? Udah abaikan saya punya galau Mas Yanuar. Sebelum saya kembali ke Mas Misbakun. So menurut Anda, kenapa kemudian isu yang ternyata menjadi tidak sederhana baru dari 2 orang di depan saya saja, itu seperti tidak menjadi fokus perhatian dari mereka-mereka yang merasa layak memimpin negara bernama calon presiden. Lebih khusus lagi, kenapa otoritas pemilu bernama KPU tidak menjadikan ini sebagai sebuah tema yang harus dikritisi menurut Anda? Pertama menurut saya karena ini orang menjadi kaya di Indonesia karena konsesi dari negara. Ya, jadi memberikan hak negara, tambang lah, ya segala macam lah, ikut proyek pemerintah. Nah, terbitnya hutang tidak akan terlepas dari proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan proyek strategis nasional PSN. Sehingga kalau membahas hutang,
cepat atau lambat akan merembet ke sini. Apalagi misalnya sekarang dengan akrobat yang dilakukan oleh 0103 mepet terus sampai tadi malam juga mepet terus ke sana. Apalagi kalau masuk ke isu surat utang. Ya kan? Bang Akbar Faisal, yang perlu kita cermati lagi, Mas Misbakun tadi mengatakan likuiditas kita ya dengan model surat utang ini, misalnya perbankan deh, ya, bank BUMN deh, dan semua bank besar itu. Anda akan mengharapkan bank menurunkan suku bunga, ya kan, untuk kredit dengan alasan inflasi kita rendah, sehingga BI rate kita rendah. Lah, kalau surat utang negaranya aja, kuponnya saja rata-rata 6-7%, bahkan ada yang 9-12%. Anda bankir, pasti Anda akan ngambil ke surat utang negara. Atau paling enggak, kalaupun ngasih kredit, yang bisa ngasih di atas 10. Karena dari surat utang negara aja udah dapat 6. Itu menunjukkan bahwa kita secara kebijakan sebetulnya tidak pro terhadap sektor real, meskipun bisnis, meskipun presiden berkali-kali bahwa agar bank segera mengucurkan yang di segala macam. Sementara uang masyarakat yang disimpan di bank ditarik, ada laba perbankan, labanya muncul, misalnya BRI sampai kuartal terakhir itu sudah 273 triliun akumulasi laba ditahan yang belum teralokasikan. Bank Mandiri di 200-an, BPJS Ketenagakerjaan yang BP Jam Sostek 537-an. Over liquidity ini, yang dikatakan over liquidity ini, semua dipakai beli SUN, surat utang negara. Jadi sebetulnya siapa? Siapa pahlawan yang menyelamatkan pembiayaan pemerintah dari SUN? Ya, rakyat, semua, ya. Lewat perbankan dan sebagainya. Ya, termasuk DPK yang itu DPK, dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga. Tapi bisakah kita membayangkan semalam, misalnya ketika debat tentang geopolitik, inilah geopolitik kita sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Perang Dunia Kedua itu diakhiri oleh Bretton Woods Agreement. Ya, Bretton Woods Agreement itulah yang melahirkan IMF, yang melahirkan Bank Dunia. Ya, makanya ada special drawing right di mana US dollar menjadi Mata uang dunia. Perdagangan internasional. Nah, sejak itu dunia diatur oleh kaum monetaris. Nah, kaum monetaris instrumennya apa? Tadi surat utang juga dibuat menjadi instrumen moneter di pasar agar bisa diperjualbelikan. Nah, terus kemudian coba bisa kita bayangkan nggak Bang Akbar Faisal? Sekarang misalnya bunga SUN kita kuponnya 6%. 6%. Suku bunga Amerika Serikat, the Fed, 5%. Okay. 5% itu geser, berarti suku bunga kupon SUN kita udah nggak menarik. Karena selisihnya menipis dengan surat utang dengan Amerika Serikat yang menaikkan bunga. Dia akan geser ke 9. Geser ke 9 itu berarti yang namanya yield. Yieldnya, ya. Artinya apa? Kalau yieldnya naik, harga surat utangnya turun. Bayangin. Kalau tiba-tiba Surat utang turun, tadi yang Pak Misbakun katakan, akhir tahun, perbankan harus melakukan laporan keuangan. Dia melakukan yang namanya impairment terhadap penurunan harga. Kalau masih harganya turun ke 10, dari 100 ke 90, mungkin belum terasa loh oleh kita loh. Tapi bayangin, ini yang orang tidak bayangkan apa yang akan terjadi di depan, yang harusnya semalam dibahas, ya kan? Jepang, kita ini sebetulnya diuntungkan oleh Jepang yang mengambil kebijakan politik ekonominya itu ke kawasan tuh bagus gitu. Kenapa? Karena Jepang mengambil kebijakan negatif suku bunga. Ya, negatif spread. Negatif spread. Nah, akhir tahun kemarin, Bank Sentral Jepang mengatakan kita udah mesti keluar dari kebijakan itu karena kita juga udah harus punya inflasi yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi. Dinaikin. Ini orang nggak pernah mencermati. Ini berbahaya nih. Berbahaya. Antara the Fed dengan surat utang kita yang SUN yieldnya kemarin ke 6% aja, terburuknya itu di 85 ke 90 penurunannya. Tapi kalau Jepang, selisih suku bunga yield kita itu lebar banget. Bang Akbar bayangin nggak kalau Jepang naikin kayak gini, terus SUN kita yieldnya harus naik, harganya turun, kemudian di saat yang sama ekonomi melemah, banyak klaim dana misalnya ke BP Jam Sostek, insolvensinya turun, tadi yang asuransi juga yang kata Pak Misbakun naik, sehingga dia juga harus lepas, sehingga akhirnya surat utang kita turun, kita akan masuk ke episode tahun 98 Dan lebih dalam.
lebih dalam karena ada penurunan kar perbankan karena harganya turun. Jadi kata siapa kita tidak punya resiko? Kalau dilihat dari dunia ini baik-baik saja, tidak penuh dengan permainan, tidak penuh dengan permainan kepentingan orang mau perlu yield, ada geopolitik, mau ngehajar Cina lah, mau ngehajar Taiwan lah, ya kan, BRICS lah, SDR IMF, mungkin semua itu nggak ada apa-apa gitu. Bahwa ya 67% dalam ekonomi stabil. Tapi kalau geopolitiknya meningkat, ekonomi tidak stabil. Tunggu dulu, Mas. Ya, Mas sampai sini dulu. Saya jadi tidak nyaman ini. Ya itu fakta yang harus kita cermati ya. Saya jadi nyesel ngundang kalian. Pada bagian ini, saya mau pindah ke Mas Misbakun. Pada bagian ini, yang bisa dipahami oleh publik, penonton saya, apa risiko yang paling dekat dari kita dengan semua apa yang Anda gambarkan barusan? Nih, ini. Misalnya ya, saya ambil contoh yang terkait dengan buruh kebanyakan. Dia membayar premi jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan. Uang itu kan sekarang ada di Sun. Oke. Nah, kemarin coba diakalin oleh pemerintah dengan mengeluarkan Permenaker bahwa yang namanya uang masa tua itu nggak bisa langsung diambil kalau Anda di PHK. Ya kan? Dengan janji akan membuat yang namanya asuransi pensiun. Asuransi PHK. Sampai sekarang asuransi PHK-nya belum terjadi. Belum terbentuk. Kita bisa bayangkan nggak Bang Akbar gitu. Kalau besok PHK-nya naik, mereka akan ngambil, mau nggak mau BPJS Ketenagakerjaan, dia harus menjual sunnya. Nggak laku. Nggak laku. Laku tapi harganya murah gitu. Harganya jatuh, yang kena dampak perbankan kita karnya turun. Kita akan mengalami masa-masa yang tidak mudah. Jadi, kenapa saya ingin di sini saya ingin mengatakan apa yang diajak oleh Bang Faisal tadi. Ini artinya pilar fiskal postur APBN yang dikatakan oleh Mas Misbakun. Pilar moneter, bagaimana kebijakan moneter melakukan balancing dan sebagainya. Pilar jaminan sosial dan pensiun. 3 pilar ini harusnya ini adalah pilar politik ekonomi negara. Ini kelasnya adalah kelas presiden. Ya, setuju. Harusnya KPU menanyakan, Anda ini mau ngomong makan siang gratis, kayak susu gratis, kayak apa kayak terhadap 3 postur ini, bagaimana Anda akan menjaga bahwa yang namanya nilai wajar surat utang negara kita tidak akan turun? Bagaimana respon kebijakan moneternya? Dan bagaimana juga agar ini tidak menciptakan yang namanya pengangguran. Artinya, yang saya katakan tadi, yang Pak Misbakun katakan, Jepang rasionya 160% Bang. Tapi surat utang negaranya kayak samurai bond, itu juga termasuk untuk membiayai pabrik. Jadi boleh dibilang kredit tidak langsung. Pemerintah yang mengambil pembiayaan untuk stimulus fiskal ke sektor real, dia menerbitkan surat utang, perbankan tinggal beli aja surat utangnya. Tapi belanjanya memang untuk pembangunan dalam artian menciptakan lapangan kerja. Kesimpulan akhirnya pada bagian ini adalah Jepang dan atau negara-negara yang selalu dikatakan itu lebih jujur menjelaskan gitu ya, dan sinkron gitu ya. Dan 200% pun ya nggak apa-apa karena dia memang menggunakan itu sebagai transmisi Bang, bahwa negara itu memang menciptakan agent of development. Kalau sekarang kita dipakai yang nggak jelas kan, bahkan tax ratio-nya nggak naik, ya berat lah gitu. Aduh, ini jadi masalah ini bagi saya ini. Mas Misbakun, sampai pada bagian ini mohon maaf, saya harus menggugat Anda. Kalau you